saya mengutip ada diem itu ada salus populus suprema lex exto. Keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Iya. Nah, kalau bicara mengenai kita keselamatan rakyat hukum tertinggi, bagaimana kita memperjuangkan masyarakat atau rakyat kalau kita tidak mengerti dengan apa sih pola-pola menjalankan kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Dan salah satunya untuk mendapatkan nilai-nilai atau value tersebut adalah dengan caranya berorganisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Lapo Akademik. Kita ketemu lagi dalam diskusi singkat ya dengan para tamu-tamu undangan ya. Diawali dengan salam ITB khas dan salam Lapo Akademik. Oke, sahabat para Lapo Akademik ya, kita tahu bahwa pemuda itu adalah pemilik bangsa. Para pemuda inilah nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Apakah kita sudah siapkan mereka untuk menjadi pemimpin? Karena kita akan bergantung kepada mereka. Oke, hari ini saya akan mencoba diskusi ringan ya, sahabat Lapo Akademik. Ada dua pemuda, ya, satu Surya Abdi Pratama, nanti kita perkenalan juga. Satu lagi Ahmad Zaki ya. Ini adalah pemuda yang bisa kita andalkan nantinya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita silakan. Perkenalan dulu dari siapa? Oke, Abdi, silakan Abdi. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Sebelumnya perkenalkan saya Surya Abdi Pratama, Presiden Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Oke, silakan saya. Zaki. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, untuk nama diberi orang tua Ahmad Zaki. Untuk saat ini berkuliah di UIN Syekh Jamil Jamil Bukit Tinggi dan diamanahkan oleh masyarakat UIN Syekh Jamil Bukit Tinggi khususnya sebagai presiden mahasiswa di UIN. Oke, hari ini kita kedatangan dua presiden nih ya, presiden mahasiswa, presiden BEM ya. Jadi kita tahu ya, ketika kita menyiapkan para pemuda, maka kita harus mengasah mereka melakukan pendidikan sebagainya. Mereka harus kita latih untuk berorganisasi. Oke, kita mulai ya, saudara sekalian, para pemirsa atau para sahabat Lapo Akademik. Kita mulai dulu lah, karena mereka adalah pemuda, bagaimana mereka dalam berorganisasi. Oke, coba silakan. Zaki duluan boleh, nggak apa-apa ya. Jadi izin ini panggil Bapak ya. Oke, Bapak. Jadi kalau bicara mengenai pemuda, tentu yang perlu ditanamkan dalam diri seorang pemuda tentunya adalah keidealisan terutama yang penting, karena mengutip dari kata Tan Malaka, sesuatu yang paling berharga dari seorang pemuda adalah keidealisnya. Jadi saya sebagai pemuda khususnya di bidang organisasi di BEM ataupun kalau di UIN itu disebut Dewan Eksekutif Mahasiswa DEMA, ini hendaknya memang harus mempertahankan idealis bagaimana insan pengabdi dan pencipta yang telah ditanamkan dari awal pas masuk perguruan tinggi. Oke, berarti memang seorang pemuda dalam berorganisasi mereka harus memiliki idealis gitu. Harus. Oke, kita Abdi gimana nih? Mungkin kalau tambahan saya untuk kelas pemuda dan mahasiswa, mungkin kita sebagai yang diamanahkan atau yang diberi kesempatan untuk menjenjang perkuliahan, diamanahkan sebagai mahasiswa, tentunya kita juga tidak harus sebagai mahasiswa kita tidak semata-mata di sini untuk menuntut ilmu dan menambah gelar semata. Tapi kita juga harus membantu seluruh kegiatan dari untuk pengimplementasian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Bukan hanya pendidikan, pengabdian, dan kita juga harus pendidikan, pengabdian, dan satu lagi penelitian. Tapi kita berarti Tridharma Perguruan Tinggi lah ya. Oke, berarti pemuda kemudian menikmati pendidikan ya, kemudian mereka harus mengaktualisasikan diri sebenarnya, bagaimana mereka bisa berorganisasi, dan nanti ketika kita berorganisasi kita akan mendapatkan pengalaman. Oke, kita di Lapo Akademik boleh bahasa Minang, ya kan? Kita relax saja karena ini adalah Lapo Akademik, nyantai. Jadi boleh nanti Abdi sama Zaki kita diskusi ya, kalau di Lapo kan seperti itu. Oke. Karena kita tahu ya pemuda itu harus dibekali dengan organisasi. Tadi dikatakan idealis ya. Nah, sejauh mana idealis seorang pemuda menurut teman-teman berdua ini? Oke, silakan. Siapa dulu? Keidealisan seorang pemuda ini bicara mengenai tolak ukur keidealisan. Tentu ini
balik ke diri masing-masing, ke idealisan. Karena bicara keidealisan itu tentu sejauh mana peran pemuda dalam mengimplementasikan perannya tadi. Kan ada beberapa peran pemuda itu, khususnya di mahasiswa sebagai pemuda itu ada perannya agent of change, agen perubahan, agen of control sosial, kontrol sosial, dan ada stakeholder sebagai mempengaruhi sosok pengaruh dalam tubuh masyarakat maupun nanti di tubuh mahasiswanya sendiri. Benar. Nah, tentu keidealisan diukur tentunya sebagaimana peran penting sih, apa sih yang telah disumbangsikan dari mahasiswa itu sendiri atau pemuda kepada masyarakatnya sendiri. Nah, bicara keidealisan, ini kan idealis nih juga tidak jauh dari kata prinsip nih, prinsip. Nah, nanti karena kita dihadapkan dengan tahun politik sekarang, betul. 2024 tentu ini pemuda sedang dites nih. Ini merupakan pemuda ajang sebagai objek nantinya bagi kontestan politik. Tapi banyak tuh yang dikatakan objek. Kalau kita dijemputnya, kita jadi korban. Jadi sampai kita jadikan korban. Karena saya menemui pemuda saat ini banyak yang tingkat keidealisnya itu sudah mulai tergerus. Karena bicara pemuda, khususnya mahasiswa, karena saya mahasiswa, itu banyak mahasiswa yang memang sekarang ini lebih banyak merapat ke fraksi, ke golongan, fraksi-fraksi. Jadi ini memang nanti senggolnya politik atau apapun. Dan nanti kalau senggol politik saya mundur ya. Iya. Siapa kasih ya? Iya. Ini dalam satu kondisi. Jadi itulah karena dari apa sendiri Tridharma Perguruan Tinggi yang disampaikan dari Presabdi tadi, agen sebagai pendidikan pengajaran, penelitian pengembangan dan pengabdian masyarakat. Nah, tentu pemuda ini harus menerapkan 3 prinsip Tridharma Perguruan Tinggi terlebih dahulu, khususnya di kawan-kawan dari mahasiswa. Tapi kita dihadapkan dengan kondisi pemuda sedang semangat-semangatnya masuk ke dalam fraksi-fraksi atau ke gerbong-gerbong yang memang itu akan masuk ke dalam sistem yang mereka tidak bisa kontrol nantinya. Betul. Hati-hati ya ketika kita jadi pemuda, jangan kita kalau bisa saya simpulkan gitu hati-hati ketika kita masuk ke dalam satu fraksi, satu golongan, jangan-jangan nanti kita sebagai objek. Hati-hati. Oke. Monggo kalau ada tambahan, kalau enggak silakan. Pokoknya kalau bagi saya untuk yang tadi kan selagi bisa kita pertahankan, kita harus mempertahankan. Karena mungkin pernah juga ikut kegiatan stadium general yang dimentori dan yang pembicara itu adalah salah satu wakil bupati di daerah Sumatera Barat. Dia juga mengatakan dia telah mengajarkan dan telah menegaskan bahwasannya sekarang mahasiswa memang idealis, tapi bagi dia idealis tersebut akan hilang. Berjalannya waktu setelah kita masuk ke dalam sistem, kita harus menepur dengan itu tidak bisa. Jadi kalau selagi kita bisa pertahankan, kita harus pertahankan. Oke, sip. Nah, kita bicara idealis, kemudian masuk ke dalam fraksi. Sekarang kita bicara masalah organisasi. Nah, organisasi apa yang sedang digeluti? Ya tadi kan di BEM ya. Nah, coba cerita dulu gimana organisasinya. Tadi saya juga ada SI ya. BEM SI dan ada BEM Nusantara. Oke, kita ya para sahabat lapangan ini kita agak sedikit awam nih. Apa itu BEM SI atau itu BEM Nusantara ini? Kayak kita minta dulu sama ini kedua pemuda ini. Sebelumnya tentu saya memperkenalkan singkat apa saja organisasi yang saya geluti, Bang. Di Bukit Tinggi ini, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi juga boleh. Pak, jadi yang saya geluti atau saya masuk berkecimpung di dalam organisasi ini ada beberapa organisasi yang saya geluti. Pertama, organisasi pertama saya itu adalah Mahasiswa Penyita Alam atau Mapala di Jamar Singsya Winsem Jamil Bukit Tinggi. Itu organisasi pertama saya. Dan kedua itu ada Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Bukit Tinggi. HMI Cabang Bukit Tinggi yang kedua. Dan yang ketiga ini saya di DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa Winsem Jamil Bukit Tinggi. Jadi ada 3 instrumen organisasi yang sedang saya jalani, Bang. Jadi dan kami baru saja beraliansi bersama Pres ITBH, Pres Abdi, baru bergabung di BEM Nusantara. Oke, kita stop dulu. Nanti kita bicara BEM Nusantara. Oke, mungkin perkenalan dulu lah organisasinya. Jadi sebelum saya perkenalkan, Pak, saya perkenalkan juga rekan saya. Jadi Pak di BEM Nusantara, rekan saya adalah sebagai pengurus pusat, pengurus daerah, koordinator daerah. Dan nanti ada DPW, ada DPD. Nanti kita masuk ke situ. Oke, ada tambah dulu tentang organisasi. Kalau saya sendiri, Pak, untuk di masa perkuliahan
kan baru mengikuti ya di BEM, dan sebelum di BEM saya juga merupakan ketua hima akuntansi. Kita baru buat ketua hima dan buat hima akuntansi di tahun saya pertama kali, dan saya juga alhamdulillah menjadi ketuanya pertama kali. Dan untuk semangat berorganisasi mungkin dilatih udah sejak dari sekolah. Dulunya saya juga pernah di Pramuka. Mungkin dasar Dharma Pramuka lah yang buat saya bisa sampai ke organisasi di BEM sekarang ini. Oke, sip. Lanjut yang tadi tentang BEM Nusantara. BEM Nusantara. Nah, bicara karena kami masuk teraliansi ke BEM Nusantara yang baru bergabung. Ini baru pulang dari Pratemu Nasional di Lampung. Di Lampung. Tanggal berapa itu? Di tanggal 21 sampai Juni ya. Juni. Juni. Luar biasa. Berarti masih segar-segarnya para sini. Ya. Jadi ya. alhamdulillah Bukit Tinggi merupakan poros dari BEM Nusantara untuk saat ini, Pak. Dan poros maksudnya ini pusatnya dari untuk Sumatera Barat. Jadi BEM Nusantara ini seluruh Nusantara menjadi pusatnya di Bukit Tinggi. Jadi kan kita punya hierarki nih. Kalau secara hierarkinya itu ada pertama ada koordinator pusat, pengurus pusatnya, dan untuk ada nantinya koordinator Nusantara atau pengurus-pengurus per pulaunya. Dan ada nanti koordinator daerahnya per provinsi. Jadi secara sistematis ini struktur ini baik ini per bawah secara hierarkinya. Dan alhamdulillah untuk poros di provinsi itu ada berada di Bukit Tinggi pada saat ini. Dengan Win saya sendiri sebagai koordinator daerahnya Sumatera Barat. Dan dari TBH sebagai sekretaris daerah. Secara struktural. Luar biasa ya. Oke, lanjut. Apa tadi kalau tadi sudah diceritakan strukturnya BEM Nusantara ini, sebenarnya BEM Nusantara ini apa? Oke, silakan. Monggo siapapun duluan nggak apa-apa. Kami jujur ya, kami masih awam dan teman-teman sahabat podcast ini juga awam dengan ini BEM Nusantara dan BEM seluruh Indonesia tadi. Maaf Pak Sekda atau Jadi BEM Nusantara ini merupakan suatu aliansi BEM seluruh Indonesia. Aliansi seluruh BEM se-Indonesia yang tergabung dari ratusan BEM se-Indonesia. BEM ini berarti universitas, sekolah tinggi, seluruhnya, sekolah tinggi, institut dan universitas. Itu negeri swasta gabung sana. Seluruh gabung. Luar biasa. Tergabung, dan jadi ini merupakan suatu aliansi BEM yang mana fungsi dan perannya memang sebagai itu tadi, menjalankan beberapa fungsi sebagai pemuda tadi di jalur BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai agen of control, agen of change, dan stakeholder tadi, pengaruh tadi. Jadi fungsinya tetap seperti itu. Jadi karena di dalamnya pun mempunyai beberapa struktural juga yang mana ada koordinator isunya nanti. Oke, steps itu tadi sudah. Untuk aktivitasnya, kita organisasi itu pasti ada sebuah aktivitas, ada tujuan yang hendak kita sasar. Nah itu monggo arahnya ke sana dulu. Jadi kalau untuk aktivitas dan kegiatan ini ada beberapa, karena ada beberapa koordinator isu dan ini secara strukturalnya melengkapi. Ini pertama aktivitasnya itu ada beberapa kajian isu nanti. Karena bicara mengenai lembaga eksekutif mahasiswa, ini seringkali dari BEM Nusantara itu melakukan kajian-kajian isu. Karena itu sebagai agen of control tadi. Ada beberapa isu yang nantinya terjadi di Indonesia, bahkan di daerah muncul. Itu yang akan nantinya jadi bahan kajian bagi kawan-kawan di BEM Nusantara. Dan nanti untuk bicara setelah kajian isu itu nanti ada eskalasi atau nanti ada aksi nyata apa yang dikerjakan nanti dari kawan-kawan dari BEM Nusantara itu sendiri. Luar biasa. Berarti memang ada sebuah program yang jalan sesuai dengan konsep tadi. Pemuda adalah agent kontrol, agent pengendali tadi agent perubahan. Baik itu perubahan sosial, perubahan itu yang akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat saatnya untuk melatih. Kayak ada tambahan. Jadi mungkin Pak, bagi saya sendiri masuk membawa ITBH Pak ke dalam aliansi nasional, terkhususnya aliansi Nusantara. Apa nih ITBH? BEM Institut Teknologi dan Bisnis Salim. Jadi yang saya baca dan mungkin di BEM Nusantara ini ada sedikit ke spesifikannya. Jadi kalau seandainya setelah eskalasi dari kajian isu tadi di BEM Nusantara ini kita mendahulukan itu kayak audiensi. Setelah audiensi dan tentu juga dengan aksi Berarti prosesnya ketika kita menemukan satu kejanggalan berarti kita melakukan audiensi dulu. Gitu prosesnya. Mungkin dari proses itu ceritakan. Ketika kita menemukan satu yang janggal, kan kita sebagai kontrol sosial tadi saya dengar maka apa tahapan sampai kita nanti jujur saya dulu juga aktivis. Saya dulu pernah menggagalkan pencalonan bupati. Luar biasa. Sebeli
beberapa orang kami beli kain putih sepanjang 10 meter, nanti kami bentangkan di pinggir jalan, nanti ada seluruh masyarakat tangan. Itu kepuasan. Nah, gimana pula ketika BEM Nusantara ini menemukan sesuatu kejanggalan ya, yang itu menurut pemuda atau BEM ini memang harus segera disampaikan. Nah, bagaimana prosesnya? Jangan sampai kita ditanggulangi, ditunggangi. Ya. Tentu itu tadi karena bicara mengenai proses tadi, prosedur yang dijalani di BEM Nusantara, tentu itu ada beberapa prosedur umum lah yang terjadi mahasiswa. Pertama memang itu menggali dulu observasi. Isu apa sih yang akan dikaji. Jadi ada proses kajian terlebih dahulu. Itu nantinya ada tim kajian dan tim isu nanti. Dan setelah dikaji ada beberapa dapat benang merahnya dari hasil kajian. Tentu ini bicara mengenai eskalasi. Apa sih tindakan lanjutan yang akan diambil dari kawan-kawan di daerah, dari pulau maupun pusat nantinya. Nah, itu yang diambil. Nah, apabila bicara mengenai audiensi atau apapun, itu bicara nanti di masing-masing strukturalnya, Pak. Berarti jadi mungkin itu ya. Kalau Abdi gimana, Pak Presdirnya? Jadi kalau teknologi dan bisnis saja gue gue tinggi, ya. Mungkin Pak, kalau untuk terkhususnya Institut Teknologi dan Bisnis saja gue Bukit Tinggi, ini mungkin baru tahun sejarahnya Pak, karena untuk BEM ITBH sendiri Pak ya, dipersingkat aja Pak, BEM ITBH itu masuk ke aliansi nasional itu baru di tahun ini. Dan kita baru pulang kan kemarin Pak, bulan Juni kemarin, akhir bulan kemarin. Jadi kalau untuk pergerakan yang kita ikuti untuk BEM Nusantara dengan nama ITBH-nya, mungkin kita belum sempat mengikuti Pak. Nah, seperti itu. Dan tambahan juga. Kalau ada yang kan ditambah silakan. Tanya saja ya. Oke. Dan itu kita boleh bahasa Minang, silakan. Bahasa Minang. Jadi BEM Nusantara sendiri pun Bang bukan hanya sekedar kajian, itu juga ada konsep pencerdasan nantinya kepada mahasiswa, karena itu tergantung ke masing-masing strukturalnya, baik itu daerah, provinsi, pulau maupun nanti pusat. Itu kan ada beberapa pencerdasan berupa seminar, nanti ada stadium generalnya, ataupun nanti ada beberapa agenda-agenda yang memang tersusun nantinya sesuai program kerjaannya masing-masing. Menarik sebenarnya kita bicara organisasi. Jadi dengan berorganisasi kita bisa belajar, kita bisa mengorganisirkan diri dulu, kemudian bagaimana kita memanage lingkungan kita. Ini luar biasa, saya mendukung nih mahasiswa-mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Cuman yang perlu kita batasi, jangan sampai ketika kita berorganisasi itu kita ditunggangi. Karena itu rentan sekali. Ada nggak cerita tentang pernah ditunggangi gitu? Cerita pernah ditunggangi kalau secara pribadi, karena saya menjabat sebagai presiden mahasiswa nih kurun waktu hanya baru 4 bulan. Jadi untuk sampai saat ini indikasi ditunggangi itu baik dari internal maupun eksternal itu belum ditemui. Hati-hati. Jadi kami pesan hati-hati. Ya. Yang jelas kita tetap kontrol. Kita mengontrol sosial lingkungan kita juga harus kontrol diri. Hati-hati. Banyak kok para pemuda itu dengan aktif berorganisasi jadi orang dia, kan? Nah, kenapa? Karena mereka sudah terlatih. Kita terlatih bagaimana kita menghadapi suatu kondisi, bagaimana kita menghadapi sebuah keadaan, kemudian kita punya cara untuk menyelesaikannya. Karena itu dalam ilmu organisasi itu kawan pelaku organisatoris itu dinamai dengan itu ada KMO namanya Bang, kepemimpinan, manajemen dan organisasi. Ada 3 instrumen yang memang harus dibekali dari seorang pelaku organisatoris, karena sejatinya pelaku organisatoris itu adalah seluruh kawan-kawan itu adalah pemimpin, khalifah fil ard namanya, kalau pemimpin di muka bumi, dan harus dibekali dengan konsep-konsep dasar nantinya, hal-hal yang elementer, hal yang mendasar nanti. Itu tadi ada kepemimpinan, manajemen dan organisasi. Nah, tadi Adi mengatakan baru pulang dari Lampung ya. Kita ingin tahu nih gimana pula cerita di Lampung, ngapain aja di sana gitu. Jadi mungkin Pak, kalau bagi saya sendiri masuk ke ranah nasional Pak, itu baru perdana. Dan di situ pun melihat bahwasanya selama ini kita banyak kurang kan. Saya rasa diri saya seperti katak dalam tempurung yang baru dibuka tempurungnya Pak. Jadi melihat bagaimana luasnya di luar luasnya, dan bagaimana cara orang tuh diskusi ya Pak. Bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan suatu masalah, bagaimana sistem untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Nah, itu yang kami lihat di sana, dan kami yang dari ibaratnya kita yang baru itu terasa asing kan Pak. Dan kalau kita bicara
pengalaman Pak ya, tapi di sekarang BEM itu kalau kita sejak tadi bicara nasional, kita di sini udah dilatih juga Pak, dari yang tingkat provinsi kita juga ada ya, ada juga yang tingkat provinsi, juga ada yang tingkat kota, tapi dari 3 tingkat tersebut Pak memang terasa perbedaannya. Karena sedikit apa ya? Karena ini tadi kita dari spesialis langsung ke general. Saya ingin membahas mengenai general, mengenai organisasi dulu, yang bersifat umum dulu mengenai organisasi Pak. Jadi pertama, karena beberapa belakangan waktu ini muncul pertanyaan dari kawan-kawan mahasiswa khususnya, itu masih relevankah organisasi di tubuh kampus kali? Itu jadi suatu permasalahan. Pertanyaan gitu, harus dijawab oleh pemuda. Pertama, masih relevan nggak organisasi khususnya di kampus ya? Di kampus. Dan saya menjawab karena ini ada beberapa pertanyaan dan memang setelah terjadi di beberapa kampus, karena tingkat apatisan mahasiswa sekarang ditemui itu mulai sangat tinggi, tingkat ketidakpeduliannya terhadap mereka malas, itu kotor dan sebagainya. Malas. Organisasi itu hanya itu saja karena jenuh, hanya polanya itu saja. Pertama yang saya jawab, masih relevankah organisasi pada saat ini di kalangan universitas ataupun kampus? Itu jawabannya sangat relevan. Karena bicara mengenai organisasi itu ada beberapa organisasi. Karena saya sampaikan tadi, saya ada 3 tubuh organisasi. Semuanya menjabat sebagai ketua. Tidak. Kalau ketiga-tiganya itu biasa kan. Karena di organisasi itu ada DRT-nya kan, anggaran dasar anggaran rumah tangga yang memang mengatur bahwasannya tidak bisa rangkap jabatan. Kalau untuk di Mapala saya itu hanya sebagai kabit eksternal. Dan untuk di HMI Himpunan Mahasiswa itu saya kabit PTKP di cabang Bukit Tinggi. PTKP penghasil tidak kena pajak ya. Dan untuk di tubuh BEM sendiri itu sebagai presiden mahasiswa. Dan tiga organisasi ini semuanya melatih diri saya Bang. Khususnya pertama itu di Mapala itu melatih mental dan karakter sendiri, mengembangkan, dan ada beberapa soft skill yang memang diasah di dalamnya. Karena di TBS ini ada Mapala juga kalau saya tahu. Itu ada Mapala Wikosnomos namanya. Dan itu melatih mental dan karakter pertama. Dan memang mental saya karena sebelum saya masuk organisasi Pak, itu memang saya lebih ke malu-malu dan untuk berbicara di depan kamera maupun di depan orang banyak itu sedikit grogi dan lebih ke deman panggung lah bahasanya. Ini ceritanya nih memotivasi nih jadi. Karena masih bicara mengenai masih relevan nggak Pak? Relevan. Dan kedua itu ada masuk ke tubuh lembaga eksekutif yang memang itu lebih ke kepemimpinan, manajemen itu diasah semuanya. Itu saya mendapatkan di organisasi. Dan di HMI saya mendapatkan daya nalar, kerangka berpikir contohnya. Karena di organisasi kita dilatih untuk membentuk karakter berpikir kita. Bahkan kepribadian kita bisa dibentuk dalam organisasi. Karena sejatinya kalau bicara mengenai organisasi itu tidak lepas dari pengkaderan dan apapun yang kita hadapi namanya sewaktu masuk ke dalam organisasi, pengkaderan itu adalah awal langkah kita menentukan memang bisa berubah atau tidaknya kita di organisasi ini. Oke, sip. Ya, ada yang perlu ditambahkan? Pak Presiden, Sekda. Sekda. Tadi kita masih bicara tentang BEM Nusantara, ya kan? Kalau pernah dengar juga dengan BEM SI, apa bedanya BEM SI dengan BEM Nusantara? Pak Sekda kalau saya Pak ditanya mungkin takutnya kita offside kan. Mungkin. Ini ada memang Korda sebenarnya di BEM Nusantara. Mas Korda, udah Korda. Jadi perbedaan. Jadi sebelum masuk ke ranah perbedaan tentu kita harus dulu arah tujuan sebenarnya. Karena BEM Nusantara, BEM SI itu tujuannya adalah sama, tetap satu. Yang saya sebutkan tadi tujuannya tetap sama, cuman caranya berbeda, kendaraannya berbeda. Nah, karena ada beberapa ego memang dari mahasiswa hingga terbentuk aliansi BEM Nusantara dan BEM SI. Dan di tubuh BEM Nusantara dan BEM SI sendiri itu terjadi dualisme sebenarnya Pak. Dualisme tubuh dari BEM. Contohnya kalau menyinggung BEM SI, walaupun saya tidak di BEM SI, tapi itu adalah rahasia umum. Karena BEM SI sendiri itu terjadi dualisme juga. Itu ada namanya BEM SI Kerakyatan dan ada BEM SI Rakyat Bangkit. Oke, nah itu yang kita takutkan ketika ada organisasi, kalau kita tidak hati-hati, nanti ada yang kita nggak tahu kita bukan tunggangi tadi kita bukan menuduh kan kadang-kadang seperti itu. Oke, lanjut. Dan di BEM Nusantara pun untuk saat
ya setahun yang lalu memang sempat dualisme, tapi untuk saat ini telah merapat kita satu lagi. Nah itu tadi karena ada beberapa ego, karena egosentris yang dimainkan di tubuh aliansi ini memang besar. Dan yang sampai ke Bapak tadi, memang ini tidak dipungkiri, ini ada beberapa aliansi yang memang ditunggangi tadi. Nah itu yang kami telah, yang kami cari tahu bagaimana sih berkembangnya kami dan mana sih aliansi yang memang benar ini pure untuk tujuannya adalah tadi balik ke masyarakat tadi. Tapi tujuan kita, tujuan awal kita adalah sebagai agent berubah. Kenapa kita harus berubah? Lingkungan kita itu berubah. Kita berada dalam satu lingkungan berubah. Dulu orang secara tradisional mesin, sekarang teknologi. Iya kan? Nah, jangan-jangan nanti ketika kita tidak mempersiapkan organisasi kita dengan matang, ya nanti akan ada pihak-pihak tertentu yang akan memecah itu jadinya. Maka yang perlu adalah kekompakan, solidan, ya kan. Kemudian perlu nggak di sana jiwa kepemimpinan, leadership, sehingga tidak gampang digoyahkan. Nah itu perlu yang perlu kita cari ya, yang perlu kita bangun kalau kita dalam organisasi. Ada lagi apa yang perlu disampaikan? Mungkin Pak kalau sampaikannya berkaitan dengan kataan Prezaki tadi bahwasanya organisasi di lingkungan kampus itu masih relevan bagi saya Pak. Mungkin kita perlu pertanyakan jika seandainya tidak ada organisasi di dalam kampus ini Pak, tidak ada organisasi kemahasiswaan, kita sebagai mahasiswa mau ngapain Pak? Mau ngapain kan? Jadi mungkin di dalam organisasi selain di sanalah dibentuknya bukan hanya pribadi kan, tapi bukan hanya pribadi kita sendiri, tapi juga dibentuk bagaimana kita caranya membuat kepribadian orang lain bisa berubah. Karena motor sedikit Mas Abdi. Karena gini Pak, karena kami percaya bahwasanya kampus ini dari baik itu universitas maupun sekolah tinggi itu merupakan suatu miniatur sebuah negara. Miniatur sebuah negara. Jadi kita kan sebagai mahasiswa nih, bagaimana kita mau terjun ke masyarakat yang menerapkan mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi poin ketiga tadi sebagai pengabdian masyarakat tadi. Kalau kita ini sebagai miniatur saja dalam suatu kampus, itu masih belum bisa mengkotak-kotakan atau menjalankan suatu tubuh pemerintahan, kan ibaratnya organisasi tubuh pemerintahan. Betul. Nanti kita terjun ke masyarakat, baik di legislatif, eksekutif maupun nanti di apapun yang berguna bagi masyarakat, stakeholdernya tidak becus dalam kampus, bagaimana nanti kita terjun ke masyarakat langsung. Nah ini miniaturnya. Jadi gini, kampus itu merupakan sarana. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan sarana, maka batal kita kuliah. Kita kuliah itu bukan istilah kupu-kupu ya, kuliah pulang. Kalau tidak punya sebuah pengalaman organisasi, rugi lah. Betul. Jadi mungkin Pak, cerita sedikit Pak. 3 tahun lalu saya jadi mahasiswa baru di sini Pak. Ibaratnya, kan masih kata sosok, masih culun. Jadi yang terlintas di pikiran saya untuk berkuliah, karena saya pernah nganggur dulu 1 tahun. Jadi saya kuliah. Kenapa saya kuliah? Karena ingin mendapatkan ijazah. Karena terasa susahnya mencari pekerjaan dengan ijazah SMK kan. Pertama itu mencari ijazah, dan kedua mencari ilmu. Ternyata setelah semakin kesini, saya rasa 2 hal tersebut Pak tidak cukup untuk modal kita atau modal saya sendiri untuk bisa terjun ke dunia luar nantinya. Setelah masuk organisasi, dan saya menyadari bahwasanya kuliah ini bukan hanya tempat untuk belajar, tapi kuliah ini berkuliah kampus adalah tempat kita untuk merubah pola pikir kita Pak. Saya setuju, saya sepakat. Kuliah untuk merubah pola pikir, merubah sikap sebenarnya kan, menjadi lebih baik lagi. Oke, saya setuju. Dan keluar sedikit dari pembahasan BEM-NUS atau BEM-YSI, ini lebih ke penonton karena pasti bicara mengenai organisasi tadi, bicara mengenai generalnya yang bersifat umum. Suatu organisasi kita menemui hal-hal baru nantinya di organisasi. Hal-hal yang tidak sekiranya kita pikirkan itu akan dapat di organisasi. Contoh Pak, kenapa saya lebih suka di berorganisasi? Karena apa yang saya impikan dahulu itu tercipta di organisasi beberapa. Contohnya, karena organisasi saya bisa pergi ke Papua, Pak. Wah, luar biasa. Saya pengabdi dengan organisasi bisa ke Papua. Nggak terbayang sebelumnya ya. Tidak terbayang karena kalau mindsetnya ada beberapa orang organisasi adalah orang-orang pilihan. Karena tidak seluruhnya orang atau mahasiswa pemuda bisa berorganisasi. Dan karena berorganisasi saya bisa pergi pengabdian masyarakat ke Papua, khususnya tahun kemarin, dan saya bisa ikut beberapa agenda nasional dan bisa menyatukan prinsip dan pola mendapatkan pola pikir kawan-kawan dari luar daerah, bukan hanya di Sumatera Barat, bukan hanya dari Sumatera. Saya pernah pergi
Kongres Mapala di Tasikmalaya. Saya itu, pernah itu memang dijalani dengan berorganisasi. karena organisasi. Dananya Dari kampus. Dari kampus. Bisa juga dari pribadi ya. Pribadi. Oke. Ya, banyak ada beberapa agenda yang sekiranya itu hanya pergi keluar daerah ataupun bertemu dengan orang-orang baru itu didapatkan di organisasi. Ya, itu tadi. Betul. Salah satu apa ya? Jadi hasil. Jadi dengan berorganisasi kita sebenarnya kita punya banyak. Kita punya banyak jalan. Kita punya banyak link sebenarnya. Yeah. Sekarang ini yang dibutuhkan tuh link, relasi, bukan lagi informasi. Apalagi dengan keterbukaan informasi itu kita perlu saya adalah dan merasakan ada teman kita. Ya. Jadi Pak, kalau sekarang banyak juga mahasiswa yang meminggirkan organisasi tersebut Pak. Iya. Nah, karena mereka berpikir bahwasanya kalau kita menjadi organisatoris di kampus itu kita takut terganggu akademik kan. Pertama takut terganggu akademik, takut terganggu jam main, dan mereka menurut saya Pak, mereka sebenarnya takut berkorban. Kita mungkin Rezaki Bapak dulu kalau aktif di organisasi untuk mencapai posisi ini, Rezaki untuk sampai di posisinya sebagai presiden dari UIN Pak, itu semua ada pengorbanan. Pasti pakai proses, pengorbanan yang dilakukan ya kan? Betul. Tapi kalau sekarang Pak, saya lihat bahwasannya mahasiswa itu mereka ingin instan, mereka ingin mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan pengorbanan. Kalau katakan Melaka terbentur sampai terbentuk itu prosesnya tadi. Tidak ada proses yang instan. Jadi ada proses. Ya, ada input lah ya, ada input, ada proses, nanti ada output yang output itu nanti ada ujung-ujungnya outcome, kebermanfaatan dari apa. Ada banyak kemanfaatan. Iya, itu sebenarnya proses. Dan kita sebagai mahasiswa wajib menggunakan sarana yang ada. Apapun sarana di kampus tuh, mau organisasi, sarana organisasi sudah tersedia ya. Di TBS juga sudah ada, di UIN juga ada. Dan lengkap, wajib kita ikuti itu. Tapi jangan sampai kita kita seakan-akan organisasi itu hanya sebagai kebanggaan numpang nama. Benar-benar kita aktif di organisasi, kemudian cari nikmati proses. Masih sebenarnya dalam organisasi yang harus kita dapatkan. Masih ada? Monggo. Silakan. Apalagi karena yang perlu atau mungkin ketika kita bicara dalam organisasi itu tadi kita mendapatkan hard skill ya. Ada lagi tadi saya dengar dari Zaki soft skill. Sebenarnya soft skill itu yang terpenting. Ketika kita bekerja, kita akan diminta soft skill ya. Berapa hebatnya kita ketika kita tidak memiliki soft skill yang baik, kita susah terpakai nanti. Ya, Pak, mungkin saya ada pertanyaan Pak mewakili kawan-kawan mahasiswa lain. Jadi kan seperti yang Bapak katakan tadi, seperti yang saya katakan tadi kan, bahwasanya mahasiswa takut berorganisasi karena mereka takut terganggu akademiknya Pak. Tapi saya ingin tanya pandangan Bapak kepada jika seandainya ada mahasiswa di kelas Bapak yang mungkin ikut berorganisasi, lebih aktif di organisasi, bagaimana pandangan Bapak terhadap mahasiswa tersebut? Oke, sahabat Lapa Akademik, kebetulan saya adalah dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Saja Yerusalem Bukit Tinggi, dan saya adalah orang organisasi juga. Saya dulu dari SMP ketua OSIS. Saya ketua OSIS. Ketika kuliah saya nggak menjabat lagi. Dan ketika saya kuliah, saya pernah melakukan demonstrasi masyarakat. Ketika itu kami demo, cuman sayangnya waktu itu saya merasa ditunggangi oleh partai politik. Ya kan? Tapi lumayan dengan berorganisasi itu kita bisa muncul percaya diri, muncul keyakinan kita, kemudian kita bisa berpikir kreatif, berpikir inovatif. Kemudian dengan berorganisasi kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Nah, ini pertanyaan si Presdir, ya. Kalau saya sebagai dosen, saya malah mengapresiasi orang-orang berorganisasi itu harus berorganisasi. Mahasiswa itu harus berorganisasi. Karena dari situlah kita mendapatkan pengalaman, pemahaman, kita terasah, kita tertempa dari organisasi. Tidak hanya akademik yang akan kita pakai. Ketika kita mendapatkan pekerjaan, bukan akademiknya yang kita akan dinilai orang, tapi pengalaman berorganisasi. Bahkan ada sebuah pengalaman ya, teman saya, dia aktif dulu di kampus. Ketika dia melamar ke sebuah perusahaan, yang pertama dilihat itu bukan akademiknya. Organisasi apa yang Anda ikuti? Itu pertanyaan pertama. Jadi anjuran kepada semua mahasiswa harus aktif berorganisasi.
karena itu nanti akan terpakai, bukan hanya akademik. Mungkin akademik nanti juga, tapi itulah yang akan menjadi pertama sekali yang akan ditanya dalam sebuah pekerjaan. Oke, silakan. Mau nanya yang lain? Kita kan ingatkan, kalau secara itu Minang, kalau Zaki tadi asli dari mana? Kalau awak Kota Solo. Kota Solo ya. Kota Solo itu di Sinapa Pilang, tepatnya di kelurahan. Kelurahan ya. Oke, kita sama-sama orang Solo. Kalau Abdi dari masa Sultan kok. Dari Tanah Datar Pak Pandai Sike. Kota Lawe. Iya, oke. Nah, itulah bedanya podcast Lapo Academy. Ya lah, kita bercerita masalah namanya itu menjadi lapo lah, tapi kita tetap memperhatikan akademisi kita. Ya, akademisi itu orang-orang yang menemukan permasalahan, kemudian mereka memecahkan permasalahan dengan sistematika yang ilmiah. Kemudian dia memberikan hasil nanti kita akan berikan saran kepada orang lain. Nah ini media kita gitu kan. Oke. Untuk penutup mungkin ada yang perlu disampaikan statement apa namanya itu kata penutup lah dari siapa duluan? Ya. Oke, Abdi dulu lah dari Sekda ya. Coba dulu. Jadi Abdi dengan ini satu aliansi aja ya. Satu aliansi, perkenalan awalnya dengan sama-sama di organisasi BEM Nusantara. Bukan, kalau perkenalan awalnya Pak, kami di Bukit Tinggi Pak, ada lagi nama BEM-nya kan, perkumpulan mahasiswanya di Sumatera Barat juga ada Pak, seperti lambangnya. Oh iya. Karena integritas luar biasa. Sebenarnya banyak yang mau kita tanya integritas. Ada banyak nih, ada BEM Sumatera Barat. Luar biasa. Ada BEM Nusantara. Saya bangga melihat mahasiswa-mahasiswa yang aktif dalam organisasi. Oke. Jadi mungkin kalau pesan saya Pak, lebih tepatnya kalau yang saya rasakan selama ini jadi presiden mahasiswa di terkhususnya di sini di kampus ini kan Pak. Ya. Jadi yang bukan hanya di kampus ini saya rasa, tapi di tempat-tempat lain masih banyak mahasiswanya yang mengenyampingkan organisasi. Mereka menganggap bahwasanya organisasi itu tidak penting. Iya. Tapi bagi saya organisasi itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk penunjang atau menjadi nilai plus bagi kita nantinya Pak. Jadi pesan saya untuk kawan-kawan mahasiswa lain, untuk kawan mahasiswa terkhususnya di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Bukit Tinggi, mari kita sama-sama kita tingkatkan lagi organisasi yang di TBS ini. Mungkin kalau di kita kan Pak, mungkin bukan hanya di TBS tapi di tempat lain. Itu kemarin tuh organisasinya agak kurang, bisa dikatakan kurang jalan atau bisa dikatakan tertidur. Mungkin dikarenakan karena pandemi, karena COVID. Jadi tidak ada kaderisasi, tidak ada yang diturunkan oleh kakak-kakaknya. Jadi mungkin kita bisa buat sejarah baru kan, terkhususnya di organisasi kita sendiri. Mungkin kita bisa menjadikan patokan bahwasannya kita inilah perintis, bukanlah pewaris lah. Oke. Masih saya TBH di bawah dari presiden. Oke, dari Uin M Yunus ya. Danul Jambi Bukit Tinggi ya. Uin Bukit Tinggi aja. Oke, silakan. Himbauan untuk teman-teman. Jadi mungkin tepatnya closing statement lah dari karena tadi udah panjang juga kita cerita tadi Pak, kita bicara mengenai kepemudaan, kepemimpinan serta organisasi. Mungkin saya mengutip ada diem itu ada salus populus suprema lex exto. Keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Iya. Nah, kalau bicara mengenai kita keselamatan rakyat atau hukum tertinggi, bagaimana kita memperjuangkan masyarakat atau rakyat kalau kita tidak mengerti dengan apa sih pola-pola menjalankan kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Dan salah satunya untuk mendapatkan nilai-nilai atau value tersebut adalah dengan caranya berorganisasi. Mahasiswa UIN Bukit Tinggi, himbauan dari presidenmu. Oke, sahabat Lapo Academy, itulah cerita kami ya dengan para pemuda. Ini adalah calon-calon pemimpin. Amin. Mereka lah nanti akan menjadi pemimpin, ya kan? Ketika orang-orang yang sudah berumur, generasi boomer dan berikutnya, mereka akan tua, mereka akan mati. Maka inilah nanti calon-calon pemimpin. Jadi ketika kita tidak menyiapkan pemimpin, maka kita menjadi negara yang gagal. Mari kita bersama-sama dukung. Ketika aktivitas-aktivitas mereka akan memberikan nilai tambah. Dan tadi juga disampaikan himbauan-himbauan kepada teman-teman yang belum berorganisasi. Mari kita coba dengan berorganisasi hingga kita bisa mengaktualisasikan diri kita, mencari apa yang sebenarnya yang kita cari ketika kita ada kesempatan untuk berjuang. Oke, demikian saja acara kita. Demikian saja otak-otak Lapo Academy kita ya. Mungkin ada yang saran dan sebagainya boleh disampaikan nanti di link kami ya. Oke, terima kasih buat teman-teman di belakang layar ya. Demikian saja dan juga terima kasih buat pemuda ya. Kita tutup
podcast kita dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akademi, salam ITB. Salam.